Halo, anak-anak kelas 5. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang iklan, ya. Adapun pengertian iklan, ya, bisa anak-anak baca. Iklan artinya, ya, pengertian iklan yaitu suatu cara yang dipakai untuk mengatakan sesuatu atau mempromosikan barang atau jasa. Nah, itu disebut dengan iklan. Nah, iklan ini mungkin tidak asing ya bagi anak-anak kelas 5. Iklan itu ada di mana-mana, ya. Ya, sekarang kita ke berikutnya. Adapun jenis-jenis iklan, ya, berikut Bapak uraikan ya. Salah satunya ada iklan pemberitahuan atau pengumuman, kemudian iklan promosi, ini promosi ya. Kemudian iklan layanan masyarakat. Nah, apa saja itu? Ya, semua ketiga jenis iklan tersebut yaitu memiliki tujuan, ya. Jadi iklan-iklan yang ada di televisi, dimanapun anak-anak melihat, memiliki tujuan. Nah, yang pertama, uh, iklan itu menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui sesuatu informasi yang penting, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ini yang pada umumnya anak-anak sering ketahui, memperkenalkan suatu produk, ya, atau jasa agar konsumen itu, ya, membeli produk tersebut atau jasa tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, mempromosikan program-program kegiatan yang diadakan pemerintah. Ini biasanya iklan pengumuman ya dari pemerintah, ya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, ya, iklan itu ada di mana-mana. Ini salah satunya di mana anak-anak, di billboard, ya. Anak-anak mungkin tahu billboard itu apa. Ya, ini ya, billboard itu biasanya yang ada di pinggir jalan, kemudian terpasang seperti tiang, kemudian di atasnya itu ada tulisan yang besar, ya. Ini iklannya itu anak-anak bisa baca ya, misalnya iklan dari Shopee gitu ya. Berisi tulisan-tulisan, kemudian ada bintang iklannya ya agar menarik gitu bagaimana ya, kemudian ada ditayangkan di mana, ya, itulah fungsi iklannya. Promosi iklan pun ada di ini ya, mungkin anak-anak tanpa sengaja ya melihat tiang listrik itu ada iklan, tulisannya macam-macam ya. Ini salah satunya, iklannya sangat singkat, pijat hubungi nomor ini, sedot WC hubungi nomor ini, ya, itu juga termasuk iklan. Kemudian berikutnya ini ya, ini majalah ya. Kalau sering mana anak sering melihat majalah, di tengahnya pasti ada iklan ya, ada artikel-artikel yang baik anak-anak baca, kemudian isi-isinya itu mengedukasi biasanya. Kemudian ada pun di tengahnya itu anak-anak pasti ada penawaran yang baik. Nah, itu disebut dengan iklan juga. Nah, berikutnya ini ada koran ya. Di sini ada koran Kompas yang mungkin anak-anak berlangganan koran apa ya. Di sana juga ada informasi, ada berita, ada iklannya juga. Nah, ini iklan juga bisa ditayangkan di media elektronik ya. Ini yang paling umum. Bagi anak-anak yang senang dengar radio, ini ya, radio pasti sering mendengar iklan yang disampaikan melalui pesan suara ya. Misalnya, ikutilah lomba memancing ya, berhadiah 1 miliar, nah begitu ya. Nah, kemudian ini ya, ini misalnya di TV ini ya, iklan teh botol ya, apapun makanannya, minumnya teh botol ya. Nah, ini anak-anak yang paling umum ya, sebagai pengguna internet menyimak YouTube ya pasti melihat ini. Aduh, kita ini mau nonton tapi disuguhi bukan, loh kok bukan ini yang kita tonton. Oh, ternyata itu adalah iklan ya. Iklan. Nah, biasanya anak-anak skip. Nah, biasanya ada yang menonton iklan sampai habis. Nah, biasanya itulah yang membuat orang tertarik mengapa kita harus menonton iklan tersebut. Nah, biasanya begitu ya. Oh, iklannya bagus ini. Oh iya, ternyata dari sana kita bisa mengetahui iklan itu
kita bisa terpengaruh untuk melihat kemudian bisa membeli produk atau jasanya ya. Nah, adapun ciri-ciri iklan ya. Ciri iklan itu bersifat informasi ya, informasi atau pesan yang disampaikan komunikatif dan informatif. Artinya komunikatif itu pesan yang disampaikan, yang mengiklan itu jadi kita bisa mengetahui cara jelas maksudnya apa. Kemudian informatif, nah maksudnya memberikan informasi yang iklan itu sesuai dengan tujuannya, jadi memberikan informasi yang sesuai. Nah, misalnya iklan Shopee ya, dia memberikan informasi bahwa misalnya tanggal 10/10 ya besok ada free ongkir. Nah, itu namanya informatif. Kemudian iklan yang menggunakan kata-kata persuasif agar lebih menarik. Ya, di sini ada kata persuasif artinya mengajak. Nah, biasanya iklan itu mengajak. Nah, kita ambil yang sering muncul ya, misalnya Shopee, Tokopedia, misalnya Pepsodent, ya iklan odol ya. Dia mengajak, ayolah pakai sikat gigi ini, ayolah pakai Pepsodent agar gigi tidak berlubang. Nah, begitu ya, itu namanya mengajak. Kemudian menggunakan gambar yang tepat dan logis. Ya, harus tepat. Kalau gambarnya iklannya sikat gigi ya ditampilkan harus orangnya yang senyum, giginya yang putih bersih, ya kan seperti itu. Ya tidak mungkin giginya yang kurang bagus, gigi kuning, ya kan tidak jadi nanti orang membeli ya. Kemudian ini juga ya, yang nomor 4 ini menjelaskan tentang produk jasa, cara kerja produk jasa tersebut. Jadi dijelaskan bagaimana cara menggosok gigi, nah membersihkannya menggunakan sikat gigi, gosoknya dari atas, gosoknya berapa kali, sehari berapa kali gitu ya. Kemudian cara gosoknya, nyikatnya sampai bagian-bagian mana, sampai bagian di geraham, gusinya agar tidak kena, bagaimana caranya. Ya, seperti itu ya iklan ya. Nah, ini salah satu iklan ya, ini bisa kemarin mungkin rame ini ya, mungkin di pinggir jalan anak-anak sering melihat ini berupa spanduk ya, bisa juga baliho ya. Ini iklan juga. Kenapa sebut iklan? Karena di sini ada kata persuasif, mengajak ya. Kata-katanya ini, ayo pakai masker. Nah, kan mengajak. Kita tidak membeli produknya, cuma di sini pemerintah menyarankan ya, mengedukasi kita untuk menjaga kesehatan dengan memakai masker agar kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Ya, ini juga termasuk iklan ya, walaupun kita tidak membeli produknya. Kemudian kita mengidentifikasi iklan ini ya, seperti tadi Pepsodent. Nah, kita bisa identifikasi ini iklan Pepsodent ini bisa di elektronik ya, bisa di TV, mungkin di surat kabar ada juga. Kemudian iklannya juga bisa di Indomaret ya, berupa brosur itu ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengiklan ya. Adalah iklan yang mempromosikan suatu barang. Ya, bisa Nana lihat di sini ya. Dia di sini ada produknya. Kemudian yang ditampilkan itu adalah, karena produknya berupa kesehatan gigi dan mulut ya, yang ditampilkan adalah orang makan ya, es krim ya, agar giginya tidak merasa ngilu. Nah, seperti itu ya iklannya. Jadi kita tertarik untuk membeli karena ada kalimat iklan, mengurangi rasa ngilu dalam 30 detik bagi mungkin ada ya, misalnya orang yang sensitif giginya ya, tidak bisa makan yang dingin-dingin ya, seperti itu ya. Jadi cocok untuk iklannya seperti ini ya, bisa cobalah. Nah, itu kan jadi anak-anak kan bisa tertarik ya. Nah, berikutnya ini adalah iklan layanan masyarakat. Nah,
di sini sifatnya mengedukasi ya. Ini bersifatnya memberikan layanan, memberikan pengumuman. Nah, kalau anak-anak melihatnya ya, di sana apa dampak merokok ya, di sana ada tulisan dari Badan Kesehatan Dunia, ini ya WHO, itu organisasi dunia yang memperhatikan tentang kesehatan ya, salah satunya rokok ya. Kalau risiko rokok sama 15 tahun ya kena jantung, koroner ya. Kalau merokoknya selama 1 tahun 9 bulan ya, batuk, kondisi nafas pendek makin berkurang. Kemudian kalau udah 5 tahun ya, sampai 15 tahun sampai kena sakit jantung ya. Ya itulah sebut dengan iklan layanan masyarakat ya, bersifat eh, himbauan, pengumuman. Nah, biar anak-anak itu biar kita itu paham maksud iklannya. Nah ya, jadi iklan seperti ini ya, iklan pemberitahuan ya, yang mengadakan itu adalah uh, Polda, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian uh, Lantas ya, Polantas itu mengadakan PPKM Bali ya. Karena mungkin sudah tahu ini ya. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya ini adanya di Denpasar. Jadi anak-anak mulai pemberitahuan ini, anak-anak mungkin lebih waspada lagi kalau mau ke pantai harus memilih hari ya. Kalau motornya platnya ganjil berarti tanggalnya juga tanggal ganjil berarti motornya juga harus ganjil ya. Sesuaikan jadwalnya ya kalau ingin ke pantai. Berikut ini ada iklan layanan publik ya. Artinya Samsat Bangli ini ya. Ini Samsat Bangli ya, bekerja sama dengan Jasara Harja. Ini salah satu visi dari gubernur kita ya, Gubernur Bali, yang jadikan visi Bali yaitu Nangun Satketi Loka Bali ya. Di sana dikeluarkan pergub ya, anak-anak bisa membaca bahwa pembebasan biaya balik nama itu gratis ya, pemutihan selama ada tanggalnya, berlaku dari tanggal 21 April sampai 28 Agustus 2020 ya, ini sudah tahun lalu ya. Ya jadi gratis, manfaatkan ini ya. Itu salah satu pelayanan publik. Yang ini ya iklan promosi ya. Promosi ya, toko buku Togamas ya. Toko buku Togamas ya, karena grand opening berarti baru dibuka Togamas Dewata ya, semua buku diskon ya. Ini anak-anak yang membuat wah saya ingin membeli buku ada diskonnya nih, lah tulis 10%. Nah, belanjalah di Togamas ya, alamatnya anak-anak bisa tahu di sini ya. Ternyata alamatnya di Gatsu ya. Ini buka baru di Gatsu, jadi manfaatkan ya, inilah disebut dengan promosi ya. Jadi mau memperkenalkan produk atau jasa ya, tujuannya agar kita tertarik ya, kalau di ini kita membeli produk bukunya ya. Ya demikian ya yang Bapak bisa sampaikan, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih ya, sudah menyimak video berikut ya. Terima kasih.